Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan, NIM 19 TMIA 358, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, Politeknik ATI Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang lanjut, klasifikasi metrologi geometrik. Alat ukur dapat diklasifikasikan menurut prinsip kerja, kegunaan, atau sifatnya. Dari cara klasifikasi ini, yang paling sederhana adalah cara mengklasifikasikan menurut sifatnya yang dibagi menjadi 5 jenis, yaitu kemudian komponen utama alat ukur. Sebuah alat ukur memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, sensor atau peraba, yang kedua pengubah, dan yang ketiga penunjuk atau pencatat. Selanjutnya, sifat umum alat ukur. Ciri utama alat ukur adalah ketidaksempurnaan karena alat ukur dibuat oleh manusia meskipun alat ukur dibuat dengan cara yang paling seksama. Ketidaksempurnaan tidak bisa dihilangkan. Ketidaksempurnaan tersebut tercermin pada sifat-sifat alat ukur, dan untuk menyatakan sifat tersebut digunakan beberapa istilah teknik, yaitu kemudian yang terakhir, faktor-faktor yang membuat proses pengukuran menjadi tidak teliti dan tidak tepat, yaitu pertama, penyimpangan yang bersumber dari alat ukur. Dua, penyimpangan yang bersumber dari benda kerja. Yang ketiga, penyimpangan bersumber dari posisi pengukuran. Yang keempat, penyimpangan akibat pengaruh lingkungan. Dan yang kelima, penyimpangan yang bersumber dari pengukur. Demikianlah penjelasan tentang mikrologi geometrik yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan, NIM 19 TMIA 358, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, kelas 1A, Politeknik ATI Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengukuran teknik yang dipelajari dalam Teknik Manufaktur Industri Agro. Adapun materinya yaitu yang pertama, dasar-dasar pengukuran. Kemudian yang kedua, sistem pengukuran atau pengukuran metrik dan inci bagi satuan dasar. Yang ketiga, yaitu satuan turunan. Yang keempat, faktor pengalih atau prefix bagi satuan standar. Dan yang terakhir, teman, yang kelima, yaitu istilah-istilah penting dalam pengukuran. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, dasar-dasar pengukuran. Dasar-dasar pengukuran. Pengukuran dalam arti yang umum adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran acuan
atau besaran pembanding atau besaran referensi. Proses pengukuran akan menghasilkan angka yang diakui dengan nama besaran acuan ini. Adapun 3 elemen dasar pengukuran, yaitu elemen empiris, elemen rasional, dan elemen eksperimental. Elemen empiris didasarkan atas pengalaman dan akal sehat kerekayasaan. Elemen rasional didasarkan pada prinsip perancangan kuantitatif, hukum fisika, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, elemen eksperimental, didasarkan pada pengukuran sebagai jenis, yaitu sesuai terhadap percobaan. Adapun syarat-syarat dalam proses pengukuran yaitu akurat, teliti atau presisi, reliable, dapat dibuktikan kendalanya atau valid. Adapun metode dasar pengukuran yaitu lanjut ke materi yang kedua, yaitu sistem pengukuran, sistem metrik dan sistem inci. Sistem metrik merupakan kemudian yang kedua sistem inci. Sistem inci merupakan baik. Itulah sedikit penjelasan sedikit tentang sistem pengukuran, yaitu sistem inci dan sistem metrik. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu satuan turunan isi. Satuan turunan isi dengan nama-nama khusus, yaitu ada nama, simbol, dan ekspresi dalam hal satuan dan dasar isi. Adapun nama-nama, simbol, dan ekspresi dalam hal satuan dasar isi yaitu kemudian materi yang keempat, faktor pengali atau prefix bagi satuan standar. Faktor pengali ada awalan dan simbol, seperti lanjut ke materi yang terakhir, yaitu materi yang kelima, istilah-istilah penting dalam pengukuran. Istilah-istilah penting dalam pengukuran terdiri atas kalibrasi, tera produk atau peneraan, akurasi atau ketelitian, presisi atau ketepatan, range atau jangkauan, resolusi, kesalahan atau error, koreksi, readability, dan zero. Demikianlah penjelasan sedikit tentang pengukuran teknik, yaitu dasar-dasar pengukuran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bisa membantu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan, NIM 19 TMIA 358, kelas 1A, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang konstruksi umum alat ukur. Konstruksi merupakan objek keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian struktur. Dan yang membedakan suatu alat ukur dengan satu alat ukur yang lainnya yaitu konstruksinya. Adapun komponen-komponen utama yang membentuk suatu alat ukur yaitu sensor, kemudian pengubah, kemudian penunjuk atau pencatat, kemudian yang terakhir yaitu pengolah data atau pengukuran. Adapun sedikit penjelasannya yaitu baik, itulah tadi sedikit penjelasan tentang komponen utama yang membentuk suatu alat ukur. Kemudian mengidentifikasikan komponen sensor. Elemen-elemen yang penting dalam sensor ada 3, yaitu sensor, prosesor, sinyal, dan penampilan data. Dan ketiga elemen ini jika digabungkan secara umum, sistem pengukuran dapat digambarkan seperti gambar ini. Demikianlah sedikit penjelasan tentang konstruksi umum alat ukur dan identifikasi dari komponen sensor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sedikit tentang pelajaran dalam pengukuran teknik. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih banyak telah menonton. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan, NIM 19 TMIA 358, kelas 1A, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, Politeknik ATI Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang mata pelajaran pengukuran teknik, yaitu materi sifat umum alat ukur. Adapun sifat umum alat ukur meliputi yaitu yang pertama kalibrasi atau mampu susut, kemudian yang kedua kepekaan atau sensitivity, kemudian yang ketiga kemudahan baca atau readability, kemudian yang keempat histeresis, kemudian yang kelima kepasifan atau pasif atau passivity, kemudian yang keenam pergeseran atau shifting atau drift, kemudian yang terakhir itu kestabilan nol atau zero stability. Adapun sedikit penjelasannya seperti ini.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sifat umum alat ukur. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan, NIM 19 TEMIA 358, kelas 1A, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, Politeknik ATI Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang kesalahan atau penyimpangan dalam proses pengukuran dalam mata pelajaran pengukuran teknik. Baik teman-teman, langsung saja. Dalam proses pengukuran, paling tidak ada 3 faktor yang terlibat, yaitu alat ukur, kemudian benda ukur, dan orang yang melakukan pengukuran. Hasil pengukuran tidak mencapai kebenaran yang absolut. Karena kenapa? Karena keterbatasan dari berbagai macam faktor. Yang diperoleh dari pengukuran adanya hasil yang paling mendekati dengan harga geometris atau objek ukur. Begitu teman-teman. Jadi, adapun kesalahan dan penyimpangan ini meliputi yang pertama yaitu kesalahan karena alat ukur, kemudian yang kedua kesalahan karena benda ukur tersebut, kemudian yang ketiga kesalahan karena faktor si pengukur itu sendiri, kemudian yang keempat kesalahan karena faktor lingkungan, kemudian yang terakhir yaitu ketidakpastian pengukuran. Adapun sedikit penjelasan tentang kesalahan dan penyimpangan dalam proses pengukuran yaitu seperti ini. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan tentang kesalahan atau penyimpangan dalam melakukan proses pengukuran. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan tentang materi kesalahan atau penyimpangan dalam melakukan proses pengukuran. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam melakukan proses pengukuran. Terima kasih banyak. Jangan lupa like dan share video ini. Mudah-mudahan bisa membantu banyak teman-teman dari teman-teman sekalian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.